Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Sarwe dengan NIM 9114240. Kelas A Konsentrasi Perkantoran, semester 5 jurusan Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengguna dan pengembangan sistem. Yang pertama, dukungan sistem. Organisasi bagi informasi sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan manajer tingkat strategis perusahaan dan menerima sistem informasi di tingkat lebih rendah untuk mencakup kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi itu terdiri atas peran keras, komputer, perantik lunak, komputer spesialis, informasi pengguna, fasilitas basis data, dan informasi sebagian besar sumber daya ini pada umumnya beralokasikan di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CIO. Macam-macam dari sumber daya informasi. Yang pertama, spesialis informasi, analisis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan. Yang keenam, programmer. Yang ketujuh, operator. Struktur organisasi, layanan informasi, tren dari struktur organisasi, tersialisasi ke desentralisasi perusahaan telah mendugaskan beberapa orang analisis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa yang lainnya ditugaskan untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer unit-unit operasi, administrasi data dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Komputasi pengguna akhir adalah suatu pendekatan di mana pengguna mengembangkan aplikasinya sendiri. Komputasi penggunaan akhir timbul disebabkan oleh empat pengaruh. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya perantik keras. Yang keempat, perantik lunak siap memakai. Yang berikut keuntungan. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Yang berikut manfaat-manfaat tersebut akan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh spesialis informasi yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaan. Yang berikut resiko. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan dikomunikasikan dengan buruk. Yang ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Keenam, hilangnya kendali. Yang berikut kriteria.
masak yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan didukung kantor. Yang berikut keuntungan kantor maya. Yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah. Kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Ketiga, berkurangnya pengheninggan pekerjaan. Yang keempat, kontribusi sosial. Yang berikut kerugian kantor maya. Moral yang rendah, kekhawatiran akan risiko keamanan. Dampak sosial. Organisasi maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dengan bentuk informasi dan ide kecerdasan yang lebih dikenal dengan sebutan ekonomi yang diberikan untuk menjabarkan industri-industri seperti ini. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan dan terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang yang hidup dengan bekerja. Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi dari kota-kota kita. Kantor maya dan organisasi maya yang akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi. Ketika sistem informasi yang pertama dikembangkan oleh spesialis informasi, pengguna tidak diharapkan atau diizinkan untuk melakukan hal-hal selain penyebutan kebutuhan informasi mereka ketika tuntutan penggunaan untuk mendapatkan dukungan komputer yang lebih besar mengalami lanjakan reparasi dan untuk mampu untuk mengikuti akibatnya. Penggunaan akhir mengembangkan sistem mereka sendiri, suatu fenomena yang disebut komputasi pengguna akhir. Pengguna-pengguna lainnya maupun melakukan sendiri. Kebanyakan pekerjaan pengembangan dan pengenalan spesialis hanya untuk jasa konsumen